adik-adik, Ketemu lagi sama Kakak Cindy, Kakak Noni, dan Kakak Devin. Nah, hari ini gimana kabar kalian ya? Semoga baik, sehat-sehat semua ya. Kakak Noni mau mengajak kalian semua untuk ibadah online hari ini. Yuk, sebelum kita mau lanjut nyanyi, kita mau doa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin kami semua dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Wah, Kakak Noni mau nanya nih, udah pada siap kan bernyanyi untuk Tuhan? Nah, sebagai lagu pertama kita mau nyanyi memuji Tuhan selalu. Kakak Cindy, kayaknya adik-adik yang di rumah nyanyi kurang semangat nih. Gimana kalau kita nyanyinya lebih semangat lagi? Boleh. Kita mau nyanyi segala puji syukur. Belum dong Kak. Gimana nih kalau kita sekarang nyanyinya pakai gerakan? Boleh. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca setiap hari. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Jojo akan membawakan cerita untuk kita sekalian. Sebelum kita memulai ceritanya, Kak Jojo mengajak kita semua untuk membuka Alkitab. Kita akan membaca dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15 di Perjanjian Lama. Mari kita berdoa mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami Bapa di minggu pagi hari ini untuk kembali belajar dari firman-Mu. Kiranya biarlah setiap hati kami Bapa Engkau persiapkan untuk mendengar firman Tuhan yang akan hamba bawakan hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita semua pasti pernah berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Biasanya kita meminta sesuatu yang kita inginkan, seperti handphone baru, atau mungkin mainan baru, atau bisa jadi nilai yang baik saat ulangan di sekolah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah doa kita itu sudah sesuai dengan kehendak Allah? Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Salomo. Nah, mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama ya adik-adik. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya, bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya, ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini untuk hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jikalau engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu."
Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ada yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Benar, minggu lalu kita mendengar bahwa Salomo diurapi menggantikan Daud ayahnya sebagai raja. Karena Daud sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Di perikop kita hari ini dikisahkan Salomo muda yang diurapi menjadi raja. Menjadi seorang raja bukan perkara yang mudah. Apalagi bagi Salomo yang masih belum cukup pengalaman. Dalam kegelisahan yang mendalam, Salomo menjalani kehidupan sebagai raja sesuai dengan ketetapan yang dilakukan Daud ayahnya. Walau sudah ada ketetapan yang diwariskan oleh Daud, Salomo merasa perlu untuk memperlengkapi diri untuk menjadi seorang raja. Allah tentunya tahu bahwa Salomo berupaya untuk memantapkan dirinya menjadi seorang raja. Ketika Salomo sedang mempersembahkan korban di Gibeon, Allah menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam dan berkata kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Kesempatan ini dipakai oleh Salomo untuk mencurahkan isi hatinya, menceritakan kesulitan yang ia alami sebagai raja. Sehingga Salomo meminta kepada Allah untuk memberikan hikmat agar ia dapat menjadi raja yang melakukan kehendak Allah. Allah melihat permohonan Salomo sebagai permohonan yang baik, karena Salomo meminta sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama dalam satu bangsa. Bagi Salomo, menyelesaikan persoalan kerajaan bukan perkara kecil. Salomo menyadari perannya sebagai raja bukan untuk memuaskan dirinya, melainkan sebagai sebuah tugas dan tanggung jawab yang menyangkut hidup orang banyak. Salomo memberikan contoh tentang doa yang dikehendaki Allah. Salomo tidak meminta sesuatu yang hanya memuaskan dirinya, melainkan sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak. Salomo bisa saja meminta hal-hal yang menyenangkan dirinya. Namun, Salomo juga memikirkan bangsanya. Salomo melakukan hal yang tepat di mata Allah, sehingga Allah mengabulkan doanya. Tetapi, Allah juga memberikan lebih dari apa yang dia minta. Adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana berdoa yang baik dan benar. Kita boleh saja meminta hal-hal yang kita inginkan. Tetapi, kita juga harus ingat pada orang lain, yang terutama adalah hikmat, agar kita bisa senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Yakinlah, kalau Tuhan pasti mendengar doa kita. Nah, adik-adik, cerita kita minggu hari ini selesai. Nah, mari kita berdoa supaya kita menjadi seperti Salomo. Yuk, kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga hati kami, mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan pada minggu hari ini. Dan Bapak, kami juga belajar dari tokoh Raja Salomo, Bapak, yang meminta hikmat ketika Engkau memberikan kebebasan untuk memilih apa yang ia minta kepadamu. Kiranya biarlah kami juga, Bapak, diberikan hati untuk meminta yang baik, bukan untuk kami saja, namun juga untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga kami bisa melakukan kehendak Allah seperti yang Engkau mau. Dan Bapak, kami juga bersyukur untuk kesempatan kali ini, sehingga kami semua dapat kembali belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, jadi begitu ceritanya adik-adik. Kita mau belajar seperti Raja Salomo yang berdoa minta hikmat dan kepandaian. Oh gitu Kak Cindy. Aku juga mau nih seperti kayak Raja Salomo. Oh, kalau gitu kita sekarang mau belajar taat. Kita mau kasih persembahan. Uang persembahannya dimasukin ke dalam celengan yang udah kita buat ya. Bersama
baik, terima kasih Tuhan Kau telah memberikan yang terbaik untuk kami. Kami juga ingin berikan persembahan ini. Kau berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Wah, ternyata ibadahnya udah mau selesai nih Kak. Iya Kak Cindy, ibadahnya hampir selesai nih. Nah adik-adik yang di rumah, Cici harap kalian selalu menjaga kesehatan dan jaga kebersihan juga ya. Nah tadi kan ada aktivitas sekolah minggu, jangan lupa juga dikerjakan. Dan minggu depan kita akan kembali lagi dalam ibadah online. Nah, untuk lagu terakhir untuk ibadah online ini kita mau nyanyi Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Ibadah kita hari ini sudah selesai nih Kakak Cindy. Dan jangan lupa nih adik-adik yang di rumah, share aktivitas sekolah minggu kita hari ini dan juga ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, Kak Cindy, kita mau selesai. Sebelum kita selesai, kita siapa dulu? Iya, kita berdoa ya. Tutup matanya, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami semua bisa beribadah online hari ini. Dan Tuhan, tolong ajari kami semua agar kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita sekarang mau buat aktivitas. Adik-adik siapkan karton, gunting, pensil dan krayon atau pensil warna dan juga double tape. Pertama, kita gambar tangan di karton, kita cetak ya adik-adik. Setelah itu kita gunting dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu tangan ini kita tempel dengan double tape dan ditempelkan di karton. Kartonnya kita bagi dua ya adik-adik. Kita tempelkan. Setelah itu hasilnya menjadi seperti ini. Adik-adik tulis juga tulisan "Aku mau berdoa". Oke adik-adik,